Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya amma ba'du. Para santri Ikhya online dan teman-teman semua yang saya cintai, mari kita melanjutkan ngaji Ikhya seperti biasa setelah kita pray pada minggu yang lalu. Malam ini kita akan ngaji Ikhya secara spesial karena kita atau saya akan meniatkan ngaji Ikhya malam hari ini sebagai memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga sekaligus merayakan walaupun sudah terlambat sekitar seminggu Hari Santri Nasional ya. Jadi malam ini kita akan ngaji Ikhya sebagai bagian dari acara Maulidan, karena kitab Ikhya ini juga kitab yang banyak memuat sifat-sifat Kanjeng Nabi dan perilaku Kanjeng Nabi. Seperti kita baca pada bagian yang lalu ya, Kanjeng Nabi digambarkan sebagai sosok yang menyukai syair dan puisi ya, dan juga menyukai lagu ya, sesuatu yang dilakukan dengan indah ya, itu juga Kanjeng Nabi menyukai itu. Jadi kita akan ngaji Ikhya sebagai bagian dari cara kita menghormati Kanjeng Nabi dalam rangka menyambut maulid beliau yang kita rayakan kemarin malam ya. Mari kita ngaji Ikhya malam ini. Hadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahil muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adalam barakati wa nafa'ana bi ulumi, wa ila arwahi ulama'ina wa asatidatina wa masyayikhina, wa nakhusu khususan ila ruhi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa muassisi al-jam'iyyatil islamiyyatil ukhra fi baladina Indonesia, wa ila arwahi muassisi ma'ahidina al-islamiyyah, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina, ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-afatul ashiratu, kita baca Ikhya halaman 1017, menginjak fasal baru ya, yaitu tentang afat atau bahaya mulut yang ke-10 ya. Ada 14 bahaya mulut. Salah satunya adalah ini, yang ke-10 adalah al-afatul ashiratu al-mizahu ya. Al-afatul ashiratu, afat atau bahaya yang ke-10 dari bahaya lidah. Al-mizahu adalah guyon ya, bergurau, tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketawa, itu al-mizah ya. Ini bab yang relevan dengan kita ya, terutama masyarakat Nahdliyin, karena ini masyarakat Nahdliyin adalah masyarakat yang dikenal suka humor ya. Gus Dur ini tokoh NU yang dikenal sebagai tokoh yang humoristis ya. Nah, ini kita akan bahas tentang humor ya, tentang guyon. Nah, ini agak sedikit
nyerempet ini dengan tradisi kita ini ya, tradisi NU, tradisi pesantren ini. Jadi guyon itu ya tentu saja tidak semua jenis guyon ya, tapi guyon itu bisa menjadi afatnya lisan ya atau lidah. Wa asluhu madhmumun manhiyun anhu illa qadran yasiran yustathna minhu ya. Wa aslu, dan asalnya atau pokoknya mizah ya, kaidah asalnya mizah ini, guyon ini, madhmumun adalah dicela, manhiyun dilarang, anhu dari mizah ini, illa qadran kecuali kadar atau dosis ya, yasiron yang sedikit, yustathna yang dikecualikan, minhu dari mizah yang manhi ini ya. Jadi secara umum guyon itu tidak baik ya, tidak bagus ya, kecuali guyon-guyon yang dikecualikan sehingga dia tidak dicela, tidak dilarang itu. Qala, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada hadisnya ya. La tumari akhaka wa la tumazihhu ya. La tumari, jangan melakukan mira atau debat kusir ya, akhaka terhadap saudaramu ya. Sudah dibahas dalam bab yang lalu, al-mira ya, wal jidal itu juga termasuk penyakit atau bahayanya mulut ya. Jadi mira nggak boleh, wala tumazih, dan jangan mengajak guyon engkau terhadap atau saling guyoni ya, karena mumazahah itu artinya adalah saling ngajak guyon ya, saling bertukar guyon. Wala tumazih, dan jangan ngajak guyon engkau kepada akhaka. Ini hadisnya. Nah, ini ada orang yang iskal ya, yang keberatan dengan keterangan ini, dan ini digambarkan dalam bagian berikut ini. Fa in qulta. Nah, ini kalau ada ungkapan dalam kitab klasik, fa in qulta itu maksudnya adalah semacam pertanyaan yang dibayangkan dari pembaca atau para santri yang keberatan dengan keterangan sebelumnya atau bertanya ya. Fa in qulta, maka jika bertanya atau berkata engkau sebagai apa ya, semacam sangkalan atau keberatan ya. Fa in qulta, maka jika mengatakan engkau al-mumaratu fiha idzaun ya. Al-mumaratu mira atau debat kusir ya, saling adu omongan ya, fiha di dalam mumara, idzaun ada tindakan menyakiti. Kalau mira dilarang itu maklum lah, karena mira debat kusir itu kadang-kadang atau sering bahkan membuat orang sakit hati ya, terutama kalau kita mempermalukan musuh kita gitu kan, dan dia kalah dalam debat, nah itu bisa sakit hati. Jadi kalau Kanjeng Nabi melarang la tumari akhaka itu maklum ya. Li'anna fiha, karena sesungguhnya di dalam mumarah takdziban ada unsur menganggap bohong ya, lil akhi kepada seorang saudara, wasadiqi dan teman. Au tajhilan, atau menganggap bodoh, lahu kepada atau sadiq, seperti dikatakan sebelumnya ya. Kenapa apa itu mira ya? Mira itu ya itu kenapa dilarang sudah diterangkan sebelumnya, karena orang itu kalau mendebat, mumarah, mira ya, mendebat orang itu pasti mengandung dua unsur. Kamu mendebat karena menganggap pendapat lawan kamu itu nggak benar, bohong, takdzib ya, atau kamu menganggap lawan debat kamu itu bodoh ya, lebih rendah tingkatan intelektualnya daripada kamu, jadi ada unsur ngenyek ya. Makanya bikin sakit mumarah itu atau mira itu. Jadi kalau dilarang maklum lah. Nah, tapi kalau guyon itu kenapa dilarang? Guyon kan membuat orang jadi senang gitu ya. Wa amal mizahu, adapun guyon ya, famutayabatun, maka itu adalah membuat orang menggembirakan orang, berbuat halus kepada orang lain, berbaik-baik, bermanis-manis kepada orang lain, itu mutayabah ya. Nah, kok dilarang? Ini kan tidak masuk akal ini ya. Wafi, dan di dalam mizah imbisatun ada
kelegaan, ya, bikin orang lega, gembira. Wa tibu qalbin, dan hati yang enak, yang senang, ya, senangnya hati. Falima yunha anhu, ya. Ini edisi di dalam Syarah Ihya, falam yunha anhu. Tapi kalau edisi Ibnu Hazm itu adalah falima yunha anhu, ya. Kalau dalam edisi Syarah Ihya, falam yunha anhu. Menurut saya lebih tepat edisi yang dari Ibnu Hazm, ya. Falima yunha, maka kenapa dilarang, ya, anhu, dari mizah ini. Wah, mizah itu, guyon itu bikin orang seneng, kok dilarang. Kalau mirok dilarang, ya pantes itu, ya. Ini kayak pertanyaan berbau apa, iskal, ya, berbau apa, menyangkal orang yang murid atau pembaca yang mungkin kurang setuju dengan keterangan ini sehingga bertanya. Jawabannya bagaimana? Kalau kau bertanya begitu, fa'lam, ini jawabannya, ya. Fa'lam, maka ketahuilah, annal manhiya, sesungguhnya yang dilarang anhu, terhadap atau dari mizah ini adalah al-ifratu, adalah apa, ya, kebangetan, ya, keterlaluan, kebablasan, fihi, di dalam mizah, ya. Al-ifrat itu artinya adalah ekstrim, guyon yang berlebihan. Awil mudawamatu, atau terus-terusan alaihi, terhadap mizah, itu yang dilarang, ya. Jadi kalau guyon, ya sekali-kali guyon, ya nggak masalah lah, ya. Kan nggak setiap hari guyon, ya. Ya sekali waktu sowan kiai guyon, nggak masalah karena nggak setiap waktu, ya. Dan tidak kebangetan, ya. Nah, kalau guyon yang kebangetan itu yang nggak boleh. Itu maksudnya larangan mizah itu adalah seperti itu, ya. Nah, kenapa terus-terusan guyon itu dilarang? Amal mudawamah tuh. Adapun terus-terusan guyon, mudawamah, ya. Fali annahu, karena sesungguhnya mizah, guyon yang dilanggengkan, diterus-teruskan ini, istighalun, itu mengandung unsur apa? Ketungkul itu sibuk, ya. Bil'abi, atau melakukan bil'abi, terhadap atau dengan main-main. Jadi kalau kamu terus-menerus guyon itu kayak kamu nggak serius hidupnya itu, ya. Main-main aja itu, ya. Wal hazli, dan apa, ya main-main atau guyon, fihi, di dalam apa itu, di dalam la'ab, ya, atau di dalam la'ab, ya. Wala'bu, dan main-main, mubahun, itu diperbolehkan, ya. Main-main itu boleh, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam hidup. Walakinnal muwadzabata, tetapi terus-terusan melanggengkan alaihi, terhadap la'ab, ya, madhmumatun, dicela. Jadi yang nggak boleh itu kalau terus-terusan, ya. Ya nggak mungkin lah orang dilarang guyon humor, itu tidak mungkin, karena humor itu juga kadang-kadang kan ada humor sufi, ya. Ada humor sufi, ada humor Abu Nawas, ada humor Nasruddin Khoja, ya. Sufi-sufi itu banyak itu yang punya humor-humor yang mengandung pelajaran yang mendalam, ya. Dan para ulama itu juga banyak yang mengarang buku tentang guyonan ini, ya. Dan menarik, ya. Jadi ada guyonan itu, guyonannya orang ahli fikih, ada sendiri. Jadi apa, ya, ada guyonan yang isinya itu terkait dengan masalah-masalah fikhiyah. Jadi yang paham, ya, yang belajar fikih, yang tahu fikih, ya. Ada guyonan yang terkait dengan nahwu, ya, sorof nahwu, ya, kaidah nahwiyah, itu juga ada, ya. Ada guyonan yang terkait dengan balaghah. Jadi masing-masing ilmu itu ada joke-nya sendiri-sendiri, ya. Ya karena
belajar ilmu-ilmu yang seperti itu tuh kan bikin sepaneng ya. Jadi kadang-kadang harus ada selingan humornya dan seterusnya ya. Jadi nggak bisa dihindarkan ya. Guyon itu nggak mungkin dilarang. Jadi dan ulama Islam itu ya tidak anti humor. Keliru kalau orang menganggap ulama itu dianggap orangnya serius terus sepaneng nggak ngerti guyon, enggak ya. Ulama-ulama dulu itu juga suka humor ya. Apalagi orang-orang Arab, orang Mesir, orang wah itu humornya luar biasa ya, luar biasa itu. Jadi jangan dianggap kalau ulama itu terus serius terus ya, batu emang kerut, nggak pernah sumeh, nggak pernah guyu, enggak, sama sekali enggak ya, keliru. Jadi ulama-ulama itu bahkan ngarang kitab-kitab mengenai humor ya. Nah, cuma yang dilarang adalah ya kalau humornya keberlebihan ya, mudawamah itu yang tidak boleh ya. Wa amal ifratu, adapun kebablasan ekstrim ya, berlebihan fihi di dalam mizah ya, fa innahu maka sesungguhnya mizah ini yuri itu bisa menyebabkan kasratad dhahki, banyaknya ketawa ya. Kalau humor kebanyakan ketawa kita. Wa kasratud dhahki, dan banyaknya ketawa itu tumi itu bisa mematikan al-qalba, hati kita ya. Wa turithu, dan kadang-kadang bisa menyebabkan ad-dhahinata ya, rasa dengki, rasa benci ya, rasa dengki dan benci fi ba'dil, kebencian terhadap kelompok lain ya, fi ba'dil ahwali, di dalam sebagian keadaan. Kadang-kadang bisa menimbulkan kebencian antar kelompok. Apalagi kalau humornya itu humor yang agak berbau sara ya, atau etnik, atau ya kalau etnik sih nggak terlalu ya, tapi kalau guyon yang ngenyek-ngenyek soal agama misalnya, itu bisa bikin marah orang itu. Jadi ya itulah, guyon itu potensial mengandung potensi bisa menimbulkan kemarahan, ad-dhahina atau kebencian ya. Watus gitu, dan bisa menggugurkan, menjatuhkan al-mahabata, wibawa. Orang kalau kebanyakan humor, ya tidak segala humor ya, ada humor yang justru membuat orang jadi karismanya naik. Nah, makanya ini tidak selalu tidak semua dalam kasus ya. Gus Dur walaupun banyak humor ya tidak jatuh wibawanya. Ya. Jadi ada humor yang membuat orang wibawanya naik, tapi ada humor yang membuat orang wibawanya jatuh. Nah, ini tergantung jenis humornya. Kalau humornya garing ya bikin orang jatuh wibawanya, tapi kalau humornya berkualitas ya, apalagi humornya itu kelihatannya humor tapi ada pelajaran di situ, nah itu lain lagi persoalannya ya. Justru malah membuat orang itu dicintai, malah wibawanya naik ya. Jadi kadang-kadang waktu sekitul mahabata, menggugurkan wibawa, menjatuhkan wibawa. Wal waqara, dan menjatuhkan, menghilangkan sikap ketenangan. Waqar itu ya, orang kalau banyak guyonnya itu tidak bisa menjaga sikap yang tenang dan dan berwibawa ya. Fama yakhlu an hadhil umuri fala yudhammu. Fama, maka guyonan, mizah, yakhlu yang kosong, yang terbebas, an hadhil umuri, dari sifat-sifat ini, maka fala yudhammu, tidak dicela, enggak apa-apa. Jadi monggo silahkan guyonan ya, asal dalam koridor yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini. Jadi guyon yang tidak menjatuhkan, tidak menimbulkan kebencian kepada kelompok lain. Nah, tapi ini lain lagi persoalannya kalau misalnya dulu zaman Orde Baru ya, ada guyon yang memang sengaja untuk mengkritik pemerintah. Ya, pasti kalau dikritik ya sakit hati, benci kan. Nah, tapi ini lain lagi menurut saya ya. Jadi guyon sebagai alat kritik. Nah, mungkin pada zaman Imam Ghazali mungkin guyon semacam ini nggak bisa dilakukan karena kekuasaan pada saat itu tuh kejam sekali kan. Kalau ada raja kok dikritik
walaupun kritiknya dengan humor ya bisa saja marah ya. Tapi sekarang guyon itu bisa jadi alat kritik kepada penguasa. Yang dikritik pasti ya sakit, pasti genci, dohinah ya. Tapi itu guyon yang manfaatnya positif ya, karena untuk mengingatkan penguasa ya. Guyon yang guyon kelihatannya guyon tapi sebetulnya untuk nasihat itu ya. Tapi guyon yang menimbulkan kebencian antar kelompok itu tidak boleh ya, nggak boleh. Guyon yang tidak bermutu, garing sehingga membuat orang itu jadi jatuh wibawanya, itu kalau bisa dihindari ya. Kama ruwiya, kama sebagaimana riwayat atau hadis ruwiya yang diriwayatkan oleh Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Annahu sesungguhnya kanjeng Nabi qala, bersabda kanjeng Nabi ya. Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Ini sesungguhnya aku kanjeng Nabi maksudnya. La amzahu yakti, atau sesungguhnya suka guyon aku kanjeng Nabi. Tetapi wala aqulu, dan tidak mengatakan aku illa haqqan, kecuali kebenaran. Jadi guyon tapi tidak bohong. Karena kadang-kadang ada orang yang untuk supaya menciptakan efek ketawa dan humor ya sengaja dibikin-bikin ya, tidak faktual, bohong supaya membuat orang ketawa. Itu yang tidak boleh. Kanjeng Nabi guyon tapi tidak mengandung kebohongan dalam humornya itu. Illa anna mithlau, kecuali sesungguhnya orang seperti kanjeng Nabi ya, yaqdiru, kuasa, mampu kanjeng Nabi, mithlahu ini orang seperti kanjeng Nabi, ala an yamzaha ya, untuk guyon orang seperti kanjeng Nabi, wala yaqul, dan tidak wala yaqula ya, dan tidak mengatakan ya mithlahu orang seperti kanjeng Nabi ini illa haqqan, kecuali kebenaran. Kalau kanjeng Nabi mampu ya. Tapi kalau wa amma ghairuhu, adapun selain kanjeng Nabi ya, maka idza fataha, nah ini harus hati-hati ya. Memang kitab Ihya ini ya kadang-kadang kerang, memang galak ini. Jadi ya bagus untuk pengingat kepada kita ya. Makanya saya sering kali mengatakan kitab Ihya ini walaupun kadang-kadang menampar kita ya, banyak hal-hal yang sering kita lakukan dan itu ya dalam standar Ihya sebetulnya nggak baik gitu. Nah, itu bagus ngaji Ihya ini karena untuk menyadarkan kepada kita bahwa harus hati-hati ya. Ini Ihya ini menyadarkan kita tentang batas ya, guyon ya guyon tapi ada batasnya ya. Makan ya makan ada batasnya ya. Apapun lah kan, teori ajaran Imam Ghazali yang selalu kita baca dalam kitab Ihya ini kan semuanya itu ala qadril hajah, ala qadril darurah, sesuai dengan kebutuhan saja ya. Sesuai dengan batas yang wajar, ala qadril darurah, ala qadril hajah. Tawassut, nah itu kan Al-Ghazali selalu mengajarkan mengenai moderasi dalam segala hal itu, termasuk dalam hal guyon ini. Wa amma ghairu, adapun selain kanjeng Nabi, idza fataha, jika membuka orang selain kanjeng Nabi ini, babal mizahi, pintu guyon ya, karena maka ada gharaduhu, tujuannya ghairuhu ini, an yudhika, untuk bikin ketawa, ghairuhu annasa, orang-orang, kaifa makana, bagaimanapun ada idhak ya. Jadi dengan cara apapun bikin orang supaya ketawa. Kalau perlu dengan cara berbohong. Itu kalau sudah pintu ketawa atau pintu guyon dibuka. Jadi orang kadang-kadang tidak mengerti batas, akhirnya kebablasan, lalu berbohong demi membuat orang ketawa. Wa qad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata kanjeng Nabi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha finnari ab'adu minas suraya, atau ab'ada minas suraya. Innar rajula, sesungguhnya
seseorang, ya tidak hanya laki-laki ini ya, seseorang itu bisa laki-laki bisa perempuan. La yatakallamu, sesungguhnya sungguh berbicara orang ini bil kalimati, dengan suatu pembicaraan, omongan ya. Orang itu kadang-kadang atau sering ngomong ya, tujuannya yudhiku ya, dalam keadaan ya jumlah haliyah membuat ketawa ar-rajul ini biha, dengan kalimah ini, julasa'ahu, kepada teman-teman duduknya dia. Setelah dia bikin ketawa, orang ini tidak sadar yahwi ya, yahwi terjatuh ya, rajul ini biha, karena kalimatnya tadi, finnari, dalam neraka. Dia tidak sadar bikin guyon, malah bikin dia jatuh ke neraka ya. Ab'ada minas suraya ya, dalam keadaan lebih jauh ya, minas suraya, dari lintang suraya. Jadi oh iya, ini Mbak Admin ini ya. Jadi dia terjatuh begitu dalam neraka, dan ya makin jauh jaraknya dari bintang suraya ya. Bintang yang ada di langit, jadi begitu jauhnya, dalamnya neraka ini, sehingga dia terjatuh dan makin jauh jaraknya dari bintang suraya ya. Artinya Kanjeng Nabi mewanti-wanti ya, hati-hati ya, guyon itu kadang-kadang bisa ya, tidak mesti, bisa membuat orang terjatuh ke neraka karena yaitu bohong, atau karena membuat orang ini jadi hatinya menjadi mengeras ya, atau menimbulkan kebencian antar kelompok. Begitu dia guyon dan menimbulkan kebencian antar kelompok, akhirnya terjadi konflik sosial macam-macam. Udah akibatnya jadi nggak karu-karuan, jatuh ke api neraka dia. Tidak saja neraka di akhirat, tapi juga neraka di dunia. Kalau orang ya, kalau misalnya contohnya di Amerika sekarang ya, kalau jenengan ini kan, Amerika itu kan bangsa yang punya masalah serius dengan rasialisme ya, atau rasisme, terutama kebencian terhadap orang-orang kulit hitam gitu ya. Nah, itu kalau ada seorang komedian ya, stand up komedian di Amerika kulit putih, kemudian dia guyon menggunakan tema yang menyinggung orang kulit hitam, wah itu geger seluruh Amerika. Itu akan menimbulkan zuhina ya, kebencian antar kelompok, antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi ya. Itu tidak saja neraka di dunia, neraka di akhirat, bisa menimbulkan orang terjatuh neraka di dunia ini, konflik sosial dan macam-macam, hanya karena orang guyon yang tidak pada tempatnya ya. Atau ya kalau di sini ya guyon yang ngenyek kelompok lain ya. Meskipun tidak semua guyon yang menyangkut etnik itu menimbulkan kebencian. Misalnya orang yang guyon menggunakan jok-joknya orang Madura, ya kita ketawa-ketawa saja, tidak bikin orang Madura jadi marah kan ya. Tapi di dalam situasi tertentu ya, seperti di Amerika itu, orang kulit putih guyoni orang kulit hitam dengan cara yang tidak tepat, wah udah habis itu, bisa dibully senegara itu ya. Wa qala, dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu. Wah, ini kata Sayyidina Umar ini ya, man, barang siapa kathura, yang banyak, dhahkuhu, ketawanya orang itu qallat, akan menjadi sedikit, berkurang, haibatuhu, wibawanya orang itu. Biasanya ini ya, tidak selalu ya. Orang kalau ketawa terus-menerus itu jatuh itu wibawanya itu. Makanya ada orang-orang yang menjaga wibawa dengan cara mengatur dosis senyum dan ketawanya. Ada itu. Jadi tidak mau diajak ketawa. Pokoknya tampil dengan cara yang angker gitu kan. Ya, supaya wibawanya naik ya.
Waman dan barang siapa mazaha ya, guyon ya, orang yang suka ngejok ya, maka ustukhiffa akan diremehkan bihi terhadap orang ini. Ya tidak selalu, tapi ada potensi orang kalau guyon terus ya, dan guyonnya nggak bermutu, itu akan diremehkan orang itu. Kadang-kadang orang ya perlu jaim-jaim sedikit, itu perlu juga supaya kelihatan angker dikit gitu ya. Waman dan barang siapa aktsaro memperbanyak min syai'in terhadap sesuatu ya, maka urifa akan diketahui orang itu bihi dengan syai'. Ya, kalau kamu suka guyon ya dia sebagai orang yang ya suka guyon ya, karena kamu biasa guyon. Waman dan barang siapa kathuro yang banyak kalamuhu ngomongnya orang ini, maka kathuro akan banyak ya sakotuhu omongan tidak bernilainya orang itu atau jatuhnya orang itu, tapi sakotu bisa dimaknai orang yang kebanyakan omongan yang tidak bernilai. Sakot itu artinya sesuatu yang remeh ya. Orang kalau banyak ngomong itu ya kemungkinan ngomong ya penting. Karena orang kan kalau sudah ada orang yang ngomong berjam-jam bermutu semua. Ada orang yang ngomong baru 5 menit, setelah itu nggak jelas sudah, karena sudah habis modalnya. Setelah itu yang ngomong-ngomongnya ya. Makanya orang yang banyak ngomong apalagi modal ilmunya kurang, itu pasti ngomongnya nanti nggak karu-karuan, sakot ya, ngomongnya remeh-temeh, ngomongan yang nggak bernilai ya, nggak ada harganya sama sekali, akhirnya membuat orang itu diremehkan. Waman kathura kalamuhu kathura sakotuhu. Nah, waman dan barang siapa kathura yang banyak sakotuhu, omongan-omongan remehnya orang ini ya, qalla maka menjadi sedikit hayauhu, kemaluan atau malunya orang ini. Waman dan barang siapa qalla yang sedikit hayauhu, malunya orang itu, maka qalla akan sedikit juga wara'uhu, sikap wirainya ya, orang itu sikap menjaga diri dari tindakan-tindakan yang buruk ya, yang tidak pantas ya. Waman dan barang siapa, ini jadi akibatnya banyak. Jadi orang kalau banyak guyon akibatnya ini sampai ke sini. Ini waman dan barang siapa qalla yang sedikit wara'uhu, wirainya orang itu ya, mata maka akan mati qalbuhu, hatinya orang ini. Jadi inilah implikasi terjauh dari guyon yang kebablasan, bisa membuat hati kita itu menjadi mati ya. Tetapi juga tidak bisa diingkari, ada guyon yang membuat hati kita hidup. Maksudnya kita menjadi optimis dalam hidup, bisa giat bekerja setelah itu, atau menjadi makin makom rohaninya makin naik, ada juga ya. Jadi guyon itu sebetulnya macam-macam ya. Guyon ya kan beda, guyonnya Gus Dur dengan guyonnya Sri Mulat itu kan beda itu kualitasnya dan akibat yang ditimbulkannya itu kan beda ya. Jadi jangan disamakan, guyon itu beda-beda. Guyonnya kiai dengan guyonnya pelawak ya beda pasti ya. Jadi harus dibedakan ya. Jadi mizah di sini mizah yang ya mizah pelawak lah ya. Jadi mizah di sini mizah pelawak, tapi ya tidak semua pelawak juga, tapi pelawak yang bermutu juga. Sekarang ini generasi komedian yang baru ya keren-keren ya. Siapa itu? Sa'diyah Ma'ruf. Wah, itu guyonannya keren sekali ya. Jadi akibat terjauh dari guyon itu adalah mautul qalb ya. Hati bisa mati itu. Wali anna dhahka kan, dan juga karena sesungguhnya ketawa ya dulu itu bisa menunjukkan alal ghaflati, terhadap
sikap alpa, ya, lupa anil akhirati, dari akhiratnya. Qala, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Ya. Lau ta'lamuna, jika tahu kalian semua ma sesuatu a'lamu yang mengetahui aku kanjeng Nabi, ya, labakaitum, maka kalian akan menangis katsiran, banyak sekali, waladhahiktum, dan akan ketawa kalian qalilan, sedikit, kalau kalian melihat sesuatu yang dilihat kanjeng Nabi mengenai ahwal akhirah, ya, keadaan-keadaan di kehidupan kelak. Kanjeng Nabi kan diberikan maziyah, keistimewaan oleh Allah, bisa mengetahui keadaan yang nanti di akhirat, ya, siksa neraka dan seterusnya. Jadi ya, kalau kalian melihat apa yang dilihat kanjeng Nabi, pasti tidak akan pernah ketawa, akan nangis terus itu. Wa qala, dan berkata, rajulun, seorang laki-laki, tidak jelas ini kisah. Jadi dalam Ihya ini kadang-kadang ada kisah yang apa ya, ya sumbernya tidak jelas, tapi tetap disebut, ditulis di sini karena maknanya baik. Nah, ini juga menarik. Jadi kitab Ihya ini tidak semua kisah-kisah di dalamnya itu punya sumber yang jelas, ya. Tokohnya juga kadang-kadang nggak jelas. Wa qala rajulun, siapa nggak tahu. Kita baca dalam syarah Ihya juga nggak ada keterangannya wa qala rajulun ini siapa, ya. Ya, wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki, kita nggak tahu siapa. Ya, tetap disebutkan di sini ya karena Imam Ghazali melihat faedahnya, ya. Jadi moral ceritanya penting, ya. Wa qala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li'akhi, kepada saudaranya rajul ini, ya. Saudaranya ini ketawa terus ini. Kemudian apa, saudaranya yang lain jadi kemudian bertanya kepada orang ini, "Ya akhi, hal ataka annaka waridun nari." Ini punya teman ketawa terus, suka guyon, ya. Kemudian temannya ngingetin, ya. "Ya akhi, wahai saudaraku, ya. Hal ataka annaka waridun nari." Hal ataka, apakah pernah datang kepada engkau, maksudnya datang dari ajaran agama, dari Quran maupun dari hadis, ya. Annaka, sesungguhnya engkau, waridun nari, akan masuk neraka nanti. Kamu itu, adakah dalam Quran keterangan yang menjelaskan bahwa kamu itu nanti mungkin akan masuk neraka? Qala, berkata saudaranya tadi, na'am, ya, memang ada. Di Quran itu ada keterangan bahwa orang itu pada umumnya nanti akan masuk neraka dulu sebelum akhirnya masuk surga, ya. Artinya ya kebanyakan orang itu kan banyak kesalahan dosanya. Jadi sebelum kita masuk surga itu disiksa dulu, dibersihkan dulu sebelum masuk surga. Nah, itu ayatnya dalam Al-Qur'an, apa itu? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini ayat yang dirujuk oleh kisah ini, ya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi memang ada keterangan di Quran yang menjelaskan bahwa semua orang itu pada umumnya sebelum masuk surga itu lewat neraka dulu. Makanya ketika ditanya, apakah ada keterangan wahai saudaraku bahwa kamu nanti itu akan masuk neraka? Ya. Qala, berkata rajul tadi itu, fahal ataka annaka kharijun minha. Nah, ini pertanyaannya agak galak sekali. Di fahal ata, maka apakah akan datang terhadapmu annaka, sesungguhnya engkau kharijun, akan keluar minha, dari neraka. Lalu apakah ada keterangan di Quran bahwa setelah kamu masuk neraka akan dikeluarkan dari neraka? Ya, qala, berkata, lah, nggak ada. Keterangannya nggak ada, ya, memang nggak ada. Ya, tapi bahwa Allah nanti akan, setelah orang dimasukkan neraka kemudian diselamatkan karena ada iman di dalam hatinya, walaupun hanya sekecil
apa itu biji apa itu ya kurma ya, tetap akan dikeluarkan dari neraka itu. Keterangan di hadis ada, tapi keterangan di Quran nggak ada. Kalau ayatnya ada, ya faqala, maka qala berkata akhihi tadi lah, nggak ada, memang nggak ada. Lalu qala berkata rajul, ya kalau begitu fafi madhahku, fafi maka dalam maka mengenai apa adhahku, ketawa. Lalu kenapa kamu ketawa? Ada apa? Kalau kenyataannya orang itu sudah pasti nanti akan lewat neraka dulu sebelum masuk surga, tapi tidak ada jaminan masuk surga juga. Masuk nerakanya pasti, masuk surganya itu tergantung rahmat Allah ya. Lalu kenapa kamu kok berani-beraninya ketawa? Kila maka dikatakan fama, maka dikisahkan setelah saudaranya yang suka ketawa ini diingatkan oleh saudaranya dengan pertanyaan tadi itu, kila maka dikisahkan fama ru'iya dhahikan hatta mata. Fama ru'iya maka tidak pernah dilihat akhihi tadi dhahikan dalam keadaan ketawa hatta mata sehingga mati saudaranya itu ya. Saking takutnya karena diingatkan tadi itu. Waqala dan berkata Yusufu ibnu Asbatin, Yusuf ibn Asbat ya, ini salah seorang zahid atau tokoh sufi, seorang tabi'ut tabi'in ya kalau nggak salah ini. Kata Yusuf bin Asbat ya, aqamal hasanu 30 sanatan lam yadhak. Ini Imam Ghazali ini memang kalau lagi bicara soal ketawa itu sebagai afatnya apa ya, afatnya mulut ya, galak sekali ini ajarannya ya. Jadi ya karena untuk ngingetin kita ya. Tapi nanti kalau bicara sesuatu yang apa ya, yang isinya melegakan, memudahkan, juga ada penjelasannya juga. Jadi makanya mau membaca kitab Ihya ini tidak bisa satu sisi, jadi harus seluruhnya, sehingga kita nggak stres ya. Karena kalau satu bagian saja yang kita baca itu kelihatannya kok susah sekali jadi orang Islam ini kalau baca kitab Ihya ini. Enggak, nanti ada bagian-bagian yang membuat kita jadi lega, jadi kita merasa enak ya. Jadi tidak semua bagian dalam kitab Ihya itu isinya menyulitkan. Ya karena kita lagi bicara soal afatul lisan berupa guyon ya tentu dikisahkan, ditulis, disebutkan ajaran-ajaran yang memang mengingatkan kita tentang bahaya guyon yang berlebihan itu ya. Tapi ya jangan terlalu terteror juga ya. Ini kata Yusuf bin Asbat, aqamal hasanu 30 sanatan lam yadhak. Aqama duduk artinya tinggal ya. Al-Hasanu, Imam Hasan Al-Basri ya. 30 sanatan, 30 tahun. Hidup 30 tahun lam yadhak, tidak pernah dalam keadaan tidak pernah senyum ya. Ketawa, bukan senyum ya, ketawa ya. Tidak pernah ketawa. Imam Hasan Al-Basri ini ya. Serius sekali gitu ya. 30 tahun nggak pernah ketawa. Nggak kuat kalau kita mengikuti Imam Hasan Al-Basri ini pasti ya, nggak kuat ini. Ya tapi ini ya kalau orang-orang yang memang levelnya seperti Imam Hasan Al-Basri ya kuat ya. 30 tahun nggak pernah ketawa itu. Wah, berat ini. Berat ya. Wakilatan dikisahkan. Aqama, nah ini kisah selain Al-Hasan Al-Basri ya. Aqama tinggal Ata'u As-Sulaimiyu ya. Ini ada redaksi yang As-Sulamiyu ya, tapi yang lebih tepat adalah As-Sulaimiyu. Ini seorang apa ya, tabi'in ya, tabi'in generasi pertengahan ya, yang dikenal sebagai seorang tokoh sufi awal ya, seorang ahli zuhud ya. Dan salah satu muridnya Imam Anas bin Malik ya, Malik bin Anas ya, pendiri mazhab Maliki. Aqama tinggal Ata'u As-Sulaimiyu, Ata' ibn Sulaimi, As-Sulaimiyu ya, dari kabilah Sulaim ya, yang
berafiliasi dengan kabilah Sulaim. Ata'un as-Sulaimiyu, Ata' as-Sulaimi arba'ina sanatan, 40 tahun lam yadhak, tidak pernah ketawa. Jadi kalau Hasan al-Basri 30 tahun, Ata' as-Sulaimi 40 tahun nggak pernah ketawa. Wah, berat sekali ini. Wa nadharatan, melihat Wuhaibun ibnul Wardi, ya. Wuhaib ibn al-Ward, ya. Wuhaibun ibnul Wardi, ya. Wuhaib ibn al-Ward al-Makki, ya. Apa kata ila qaumin, melihat ila qaumin kepada sekelompok orang. Wuhaib bin Ward ini ya seorang tokoh sufi juga yang hidupnya di ya generasi tabi'ut tabi'in ini ya. Ini banyak kisah-kisah yang dikisahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini, kebanyakan adalah orang-orang tokoh-tokoh sufi awal ya, yang hidup pada abad 1-2 Hijriah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Seperti Wuhaib ibn al-Ward, ya, Ata' as-Sulaimi, ya, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, dan seterusnya. Ini tokoh-tokoh generasi awal ya. Wa nadhara, dan melihat Wuhaibun ibnul Wardi, Wuhaib ibn Ward, ila qaumin kepada sekelompok orang, yadhakuna yang ketawa orang-orang ini ya, fi Idul Fitrin, dalam masa Idul Fitr, hari raya. Biasa hari raya kan orang seneng-seneng ya. Nah, ini Wuhaib bin Ward ini lihat orang ketawa-ketawa ya, karena hari raya. Ya, tapi ini karena ya orang yang zuhud sekali, lihat orang-orang ketawa ini, faqala, maka berkata Wuhaib bin Ward, in kana haula'i. Ya, jadi beliau berkomentar, ini ada orang pas hari raya kumpul-kumpul, ngopi-ngopi ya, rokok-rokok, kemudian ketawa-ketawa ya. Dari jauh Wuhaib bin Ward ini, Kiai Wuhaib ini kemudian kasih komentar, mungkin nggak kedengaran juga oleh orang-orang ini. Dari jauh beliau berkomentar, in kana haula'i qad ghufira lahum fama hadza fi'lu syakirin. In kana, jika ada haula'i, orang-orang itu semua itu loh ya, orang-orang ini kalau yang ketawa-ketawa ini, kalau mereka ini yakin qad ghufira, sudah diampuni lahum bagi mereka karena habis puasa sebulan. Kalau mereka merasa sudah diampuni kan, apa, puasa 10 hari yang terakhir itu kan itqun minan nar, bebas dari neraka. Mungkin orang-orang ini ketawa-ketawa karena sudah merasa bebas dari neraka ya. Jadi kalau orang-orang ini merasa qad ghufira lahum, sudah diampuni mereka ini ya, kalaupun itu diampuni, puasanya diterima Allah karena apa ya, dilaksanakan dengan benar dan ikhlas ya. Kalaupun itu puasanya bagus, diterima oleh Allah, lalu mereka semua diampuni, kalau, jadi tidak mesti, kalau famahada, maka bukanlah ini ya apa itu fi'la syakirina ya. Famahada, maka bukanlah ini ya fi'la syakirina, adalah kelakuan tindakannya orang-orang yang bersyukur. Jadi tidak begitu caranya bersyukur, kamu sudah diampuni oleh Allah, ketawa-ketawa ya. Itu kalau mereka puasanya diterima dan diampuni ya. Tapi wa in kana, jika ada apa itu lam yughfar ya, orang-orang ini lam yughfar, tidak diampuni lahum bagi haula ya. Wa in kana, jika ada, dhamirnya mungkin bisa dhamir sya'an ya, keadaan berikut ini, lam yughfar, tidak diampuni lahum bagi orang-orang ini, fama hadza fi'lal khaifina. Fama hadza, maka tidaklah ini fi'lal khaifina, adalah pekerjaan orang-orang yang takut. Kalau mereka puasanya tidak benar dan tidak diampuni oleh Allah ya, mestinya kan mereka takut ya. Lah kok takut, kok ketawa-ketawa. Jadi ini bukan tindakan orang yang takut ya. Takut karena ya sudah nggak diampuni, mestinya kan takut, khawatir, cemas. Orang cemas kok ketawa-ketawa, jadi kontradiktif, itu nggak masuk akal itu. Ini komentarnya Wuhaib ibn al-Ward dari kejauhan.
kejauhan. Ini orang-orang ini gimana maksudnya ini? Wa kana, dan ada Abdullah ibnu Abi Ya'la, Abdullah ibn Abi Ya'la, ya. Yaqulu, berkata Abdullah ibn Abi Ya'la, atadhaku, ya, wa la'alla akfanaka qad kharajat min indil qassari, ya. Atadhaku, apakah berani ketawa engkau, ya, kepada muridnya atau ya orang-orang di sekitar, ya kamu masih berani ketawa. Wala'alla akfanaka, dan kemungkinan, mungkin saja kain kafan-kafanmu, ya, qad kharajat, sudah keluar, min indil qassari, dari para penjahit, ya, para orang-orang yang membuat kain kafan, ya. Jangan-jangan kain kafanmu sekarang sudah menuju rumah kamu. Artinya kamu kok berani ketawa? Siapa tahu kamu akan mati dalam waktu yang dekat. Jangan main-main, ya. Jangan sembrono dan lengah, dan ya, jadi ini kisah-kisah ini ya supaya menjadi pepeling, ya, menjadi pengingat bagi kita, ya, supaya kalaupun ketawa ya kita tahu mengenai batasnya, ya. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, ya, man adznaba dzamban wa huwa yadhaku dakhala an-nar wa huwa yabki. Man, barang siapa adznaba, berbuat dosa, orang ini dzamban, suatu dosa, wa huwa, dalam keadaan orang ini yadhaku, ketawa, dalam ketika berdosa ketawa, dia senang karena berbuat dosa itu kan menyenangkan, maka dakhala, akan memasuk orang ini an-nar, neraka nanti, wa huwa, dalam keadaan orang ini yabki, nangis, ya. Sekarang ketawa, nanti nangis. Wa qala, dan berkata Muhammad ibn Wasi'in, ya, Muhammad ibn Wasi', ya, Muhammad ibn Wasi', idza ra'aita fil jannati, ya. Ini seorang sufi Basrah, ya, Muhammad bin Wasi', idza ra'aita, jika melihat engkau, fil jannati, di dalam surga, rajulan, seorang laki-laki, maksudnya bukannya laki-laki, perempuan juga, ya, orang, ya, yabki, nangis, dalam keadaan nangis, ya, atau nangis, kau lihat nangis orang ini, ya, rajulan ini, alasta ta'ajabu min bukaihi, alasta, tidakkah engkau ta'ajabu, merasa heran engkau, min bukai, dari nangisnya orang ini. Kalau ada orang di surga kok nangis, aneh nggak sih, ya? Kira-kira aneh nggak? Kila, maka dijawab, ya, ada yang menjawab, alah iya, lah iyalah, yang neng surga kok ketawa, nangis itu kan ya aneh, kan surga itu tempat kenikmatan, begitu masuk surga ya mestinya orang gembira. Kalau ada orang di surga kok nangis, itu pasti aneh. Qala, maka berkata Muhammad bin Wasi', falladzi yadhaku fid dunya wa la yadri ila madza yasiru huwa ajabu minhu. Falladzi, maka orang, yadhaku, yang ketawa-ketawa, fid dunya, di dunia, wa la yadri, dan tidak tahu orang ini, ila madza, kepada keadaan apa atau kepada apa, yasiru, akan jadi orang ini, ya. Orang di dunia nangis nggak ngerti sangkan parannya, nggak ngerti nanti akan masuk surga atau masuk neraka, ketawa saja. Nah, orang seperti ini, huwa orang ini lebih mengherankan minhu, daripada orang yang di surga yang nangis tadi itu. Lebih aneh lagi, ya. Jadi kalau ada orang di dunia ketawa-ketawa yang nggak ada gunanya, yang kebablasan tadi itu, ya, itu lebih aneh daripada orang yang di surga nangis. Jadi karena saking anehnya, ya. Nah, ini kalau ini ya standar sufi seperti Muhammad ibn Wasi' ini, ya memang begitu, ya. Orang di dunia ketawa itu lebih aneh daripada orang di surga nangis. Ya ini tentu ketawa yang tadi, ya, ketawa yang dicela karena di luar koridor yang tadi dijelaskan oleh kitab Ihya tadi. Fahadhihi, maka ini semua afatul dhahki, adalah bahayanya ketawa. Nah, cuma ini Imam Ghazali ini ngerti, ya,
kalian yang ngaji Ihya ini pasti nggak kuat lah ya kalau ngikuti standarnya wali-wali besar ini ya. Beliau tahu lah ya, makanya dikasih keterangan lanjutan supaya kalian nggak stres itu ya. Wal madhmumu, wah ini ya, ini bagian yang melegakan ini ya. Tadi ini kan wah kalau kita baca tadi toh itu, wah ini orang NU bisa kena tampar semua ini. Jadi makanya dikasih keterangan. Imam Ghazali kayaknya tahu yang ngasih Ihya ini orang-orang NU nanti ya, jadi harus dikasih penjelasan ini ya. Wal madhmumu, yang dicela minhu dari dohku, dari mizah itu adalah ya an yastaghriqa, untuk masuk begitu dalam, artinya kebablasan seseorang ya. Dohkan dohkan apane ya, maksudnya itu tamyiz ya. Dohkan ketawanya kebablasan itu. Istighraq itu ketawa yang keterlaluan itu ya. Itu yang dicela ya. Nah, wal mahmudu, dan yang dipuji minhu dari dhahku itu adalah at-tabassumu, adalah senyum ya. Senyum alladzi yankashifu, yang kelihatan fihi, di dalam dhahku tadi itu as-sinnu ya, gigi ya. Wala yusma'u, dan tidak didengar lahu bagi dhahku sautun, suara. Senyum saja nggak ada suaranya itu ya. Nah, itu yang dipuji itu. Wah, ini tinggi sekali. Ya ini ya, jadi yang dipuji itu adalah ketawa yang berupa senyum tapi tidak ada suaranya ya. Nah, ini kayak kalau kiai yang pernah saya lihat begini ya, seperti Kiai Abdullah Salam Kajen itu ya. Nah, itu kiai yang setahu saya nggak pernah ketawa terbahak-bahak begitu ya, senyum aja. Itu Mbah Abdullah Salam begitu ya, senyum saja ya. Ya, tapi ini bukan berarti yang ketawa ada suaranya juga seluruhnya dicela ya, tidak ya, karena kan tadi keterangan kan bagian sebelumnya ya, ketawa itu ya ada yang memang karena menimbulkan tadi itu zohina, kebencian, menurunkan wibawa dan segala macam, karena ketawanya bukan ketawa yang berkualitas ya. Nah, itu yang dicela itu ya. Wa kadzalika, dan begitu juga karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa kadzalika, dan begitulah karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul itu kalau ketawa itu ya ketawanya senyum ya, kelihatan giginya ya, tapi tidak kelihatan suaranya ya. Qala, berkata Al-Qasimu, Qasim Maula Muawiyah ya. Maulanya atau maula itu artinya orang yang budak yang pernah dimerdekakan oleh seseorang ya, sehingga dia disebut sebagai maula. Maula Muawiyah, maulanya atau mantan budaknya Muawiyah ya. Dan ini pernah menjadi gubernur di Kufah kalau tidak salah ini ya. Ini kata Qasim Maula Muawiyah, aqbala, pernah datang Arabiyun, seorang Badui, ila Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala qalusin, naik di atas unta yang masih muda ya, masih ya muda, lahu bagi Arabi ini sabun, yang unta yang liar, jadi tidak jinak ya, jadi tidak jinak, sehingga gerakannya ya banyak sekali dan membahayakan orang yang menaiki itu ya. Ini unta yang belum terlatih ya, masih muda ya, makanya sa'bun. Fasallama, maka uluk salam, membaca salam Arabi ini, faja'ala, maka jadilah kullama dana Arabi ini, kullama dana, setiap mendekat Arabi minan Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lias ala, untuk bertanya Arabi ini tentang sesuatu kepada Kanjeng Nabi, yafirru, maka larilah untanya ini bihi, dengan orang Arabi ini. Jadi
Ya karena unta belum jinak, jadi begitu diajak dekat Kanjeng Nabi lari. Dia dekat lari gitu ya. Nah kan lucu kan, ini ada orang Badui datang naik unta, setelah datang di depan Kanjeng Nabi itu nggak mau turun. Ya memang namanya orang desa ya, agak kurang tahu sopan santun ya. Jadi datang kepada Kanjeng Nabi, sudah di depan Kanjeng Nabi itu masih di atas unta. Ontanya onta yang tidak jinak, jadi apa ya, susah dikendalikan gitu. Jadi menimbulkan pemandangan yang lucu bagi sahabat-sahabat yang ada di sekitar Kanjeng Nabi. Orang pada ketawa itu. Ya kayak anu lah ya, kayak pemandangan humor gitu ya. Pertama kan nggak wangun kan. Orang sudah di depan Kanjeng Nabi kok nggak turun. Naik unta lagi, unta itu kan lebih tinggi daripada kuda itu kan, tinggi sekali gitu. Untanya berat, nggak jinak. Jadi boro-boro bikin marah para sahabat, malah bikin ketawa. Ya karena yang numpai orang dusun ya. Fakila maka menjadilah atau bertindaklah ashabu Rasulillahi, para sahabat Rasulullah SAW, yadhakuna, pada ketawa, minhu, dari Arabi ini, ketawa lihat pemandangan ini kayak pemandangan ala Sri Mulat ini kan apa. Fafa'ala, maka melakukan Arabi zalika, tadi itu mendekat Kanjeng Nabi, untanya berat, menjauh lagi, mendekat lagi, untanya berat lagi. Jadi orang jadi ketawa-ketawa. Miraran berkali-kali, thumma waqasa. Karena Arabi ini kepingin ketemu Kanjeng Nabi, memaksa untanya supaya mendekat ya. Tapi ya dasarnya ini unta yang masih liar, thumma waqasa. Kemudian melemparkan. Ini kayak apa ya? Kayak mata itu apa? Sapi jantan itu yang dinaiki. Wah. Mau apa itu, loncat itu kan. Jadi yang naiki kalau enggak berpegangan kuat ya bisa terlempar ya. Itu wakoso itu summa wakoso, kemudian melemparkan ya untanya tadi itu kepada Arabi ini. Begitu terlempar, mungkin saking kerasnya lemparan itu, faqatala, maka membunuh ya Qalus untanya tadi itu kepada Arabi. Ya sama dengan pemain matador, kadang-kadang dilemparkan sapi, diterjang, mati ya. Jadi mungkin ini dilemparkan kemudian diinjak ya. Mungkin keinjak juga sampai mati. Fakila, maka dikatakan, ditanyakan ya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi mungkin setelah itu kejadian Arabi dilemparkan oleh unta ini itu sudah tidak di depan Kanjeng Nabi lagi ya. Makanya sampai terus dikabarkan, Kanjeng Nabi mungkin nggak lihat, tapi dikabari oleh sahabatnya. Fakila, maka dikabari Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Arabi, sesungguhnya Arabi ini qad sara'a, telah membanting, ya kayak orang yang gulat dibanting gitu ya. Qad sara'a, telah membanting, melemparkan dan membanting, Qalus, unta tadi itu kepada Arabi, kepada Arabi, Qalusuhu, unta mudanya Arabi ini. Waqad halaka, dan telah mati Arabi ini. Kanjeng Nabi niku wau, yang dusun niku wau, yang Badui niku wau mati ternyata Kanjeng Nabi karena terjatuh dari untanya, diinjak itu ya. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, na'am, ya aku tahu sudah ini. Wa'afwa hukum mal'a min damihi, wa'afwa hukum, sementara mulut kalian mal'a, penuh, min damihi, dari darahnya Arabi ini. Iya memang mati, tapi mulutmu penuh darahnya dia, karena kamu mentertawakan dia itu ya. Jadi ini ya, ini yang dilarang itu ya, jenis-jenis ketawa yang seperti ini ya. Mentertawakan orang yang sedang kesulitan. Ini kan itu kan. Orang yang ya sedang kesulitan kamu ketawai itu. Kamu ketawai itu yang enggak dibolehkan itu ya.
tambah sedikit ya. Wa amma ada'ul mizahi ila sukutil waqari. Wa amma ada'ul mizahi. Kalau di edisi yang lain wa amma idza adda. Nah, mungkin yang lebih tepat ini ya. Seperti edisi dalam Syarah Ihya ini wa amma idza adda. Ini memang Ihya itu berbagai edisi, kadang-kadang redaksinya agak sedikit ada beda-beda ya. Jadi kadang-kadang kita harus perbandingan antara satu edisi dengan edisi yang lain. Ini kalau di edisi Syarah Ihya bukan wa amma adza, wa amma idza adda, dan saya kira lebih tepat ini ya. Wa amma idza adda. Adapun jika menimbulkan al-mizahu ketawa ila sukutil waqari, kepada jatuhnya sikap tenang ya, sikap apa itu sikap tenang atau ya itu sikap tenang yang menimbulkan kewibawaan itu ya. Faqad qala, maka telah berkata, maka dasarnya ini faqad qala, maka telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, seperti tadi sudah dikatakan, man mazaha ustukhiffa bihi, man barang siapa mazaha suka guyon maka ustukhiffa akan direndahkan bihi terhadap man ini. Wa qala, dan berkata Muhammad ibnul Munkadir, Muhammad ibn al-Munkadir ini tokoh yang kalau jenengan ngaji Bukhari Muslim banyak sekali dijumpai di sana, karena ini salah satu rawinya Imam Bukhari Muslim ya, Muhammad ibn al-Munkadir ya. Wa qala, dan berkata Muhammad ibnul Munkadir, Muhammad ibn al-Munkadir, qalat, apa kata beliau? Qalat, berkata, li kepadaku ummi, ibuku. Kata ibunya Muhammad ibn al-Munkadir ini, ya bunayya, ya bunayya la tumazikh as-sibyana fatahuna indahum. Ini kata ibuku ya, menasihati aku Muhammad ibn al-Munkadir ini, ya la tumazikh, jangan ngajak guyon engkau as-sibyana, anak-anak ya. Fatahuna, maka akan jadi rendah engkau ya. Bacanya fatahuna ya, karena fa-nya di sini adalah fa sababiyah ya. Jadi membuat mudhari', fi'il mudhari' dibaca nasab dengan ditakdirkan ada an sebelumnya, ay fa'antahuna indahum, an masdariyah ya. Maka akan menjadi ringan engkau, menjadi rendah engkau ya, indahum, di mata anak-anak ini. Kamu kalau ngajak guyon anak-anak ya, kalau nggak hati-hati ya, bukan berarti ini memahami kitab Ihya juga ya harus proporsional juga. Kadang-kadang ngajak guyon anak-anak penting juga ya, kalau proporsional. Tapi kalau nggak proporsional, itu mengajak guyon anak-anak bisa membuat derajat kita jadi rendah. Fatahuna indahum ya. Makanya jangan ngajak guyon anak-anak ya, guyon seperlunya ya. Tapi kalau kamu guyon terus ya masuk akal ya, mau guyon terus nanti kamu ya kehilangan wibawa. Nanti nasihati anak-anak nggak di fatahuna indahum ya. Berhenti sekian dulu di sini ya. Tapi sebelum berhenti saya mau, nah ini karena di depan saya ini ada kitab Alfiyah Ibnu Malik ini ya. Ini kitab Alfiyah, terjemah kitab Alfiyah dalam bahasa Jawa, anggitannya atau karangannya Mbah Bishri Mustafa Rembang ya. Nah, ini kenapa kata fatahuna kok dibaca fatahuna ya, indahum ya, fatahuna, kenapa enggak fatahunu atau fatahun dibaca jazm ya. Ini karena ya itu tadi, karena fi'il mudhari' yang jatuh setelah fa sababiyah itu dibaca, atau fa jawab ya, dibaca nasab ya. Nah, ini dalam Alfiyah dikatakan wa ba'da fa jawabi nafyin aw talab makhdainian wa satruha hatmun nasab. Ini saya ingin membacakan terjemahannya Mbah Bishri Mustafa sebagai penutup ngaji Ihya malam ini ya. Tapi ini dalam bahasa Jawa. Nggak apa-apa ya, supaya ada berkah dari kitab terjemah ngaji Ihya, kitab Alfiyah dari Mbah Bishri ini.
Jadi wa ba'da fa jawab binafyin aw talab makhdaini an wa satruha hatmun nasab. Ya, ini dalilnya kenapa fatahuna dibaca fatahuna ya. Jadi terjemahannya Mbak Bisri, fi'il mudhari' ingkang dumawa sakbadanipun nafi utawi talab ingkang kekalihipun punika mahot fi'il mudhari' kedah kawaos nasab. Nasab bi'an mudmaratan wujuban. Jadi kalau ada fi'il mudhari' ya, terletak setelah apa itu nafi, artinya kalimat yang negatif ya, atau kalimat yang mengandung perintah ya, seperti ini ya, la tumazih, ini nafi ya, karena mengandung bukan nafi tapi perintah berupa pencegahan ya, mencegah, nahi. Jadi kalau ada fi'il mudhari' terletak setelah kalimat atau klausul yang di situ maknanya adalah negatif atau perintah bisa berupa perintah ataupun larangan ya, seperti ini la tumazih, maka setelah itu fi'il mudhari'nya dibaca nasab ya. Fatahuna ya, fa-nya di sini fa yang mengandung makna sebab. Kamu jangan mengajak guyon anak-anak nanti menyebabkan, itu fa-nya itu fa sababiyah, fa yang mengandung makna menimbulkan akibat, implikasi. Fatahuna indahum. Nah, cuma yang membuat fi'il mudhari'nya ini dibaca nasab itu bukan fa-nya tapi ada an. An ini termasuk awamilun nawasib ya. Sesuatu yang membuat fi'il mudhari' dibaca nasab. Jadi ada an di antara fa dan tahuna, tapi itu disembunyikan, harus dihilangkan, tidak kelihatan. Muqaddaratun wujuban ya. Jadi wa ba'da fa jawab binafyin aw talab makhdai ini satuha hatmun nasab, itu kalau dalam alfiyahnya. Sekian ngaji Ihya malam ini, semoga kita mendapatkan berkah dan bisa ya kita mizah ya, guyon tapi sesuai dengan ajaran Ihya ya, guyon yang proporsional ya, dan guyon yang dalam koridor ini tadi itu. Mari kita tutup ngaji kita malam ini dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.